Dear Mbawi, 0038 ketika saya menulis surat ini. Udah terlalu larut buat Mbawi terjaga dan membacanya. Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya coba pejamkan mata, tetap gak bisa. Ada banyak hal yang terjadi malam ini. Hal di luar ekspektasi saya. Sesuatu yang gak pernah saya duga akan terjadi. Saya sering menulis tentangnya, Mbawi. Tentang dia yang segenap hati saya genggam, dan tentang dia yang dengan berbesar hati saya ikhlaskan. Ketika saya mulai menyerah tentangnya, dia kembali datang. Dia kembali datang dengan cara terbaik dan rencana yang telah Tuhan atur. Saya udah benar-benar menyerah tentangnya. Dia telah mengacaukan logika saya. Dia telah memporak-porandakan ketenangan saya. Di saat saya sadar bahwa gak ada sedikit celah bagi saya untuk mengisi kekosongannya, saya putuskan untuk mundur. Saat saya sungguh-sungguh telah mengikhlaskan tentangnya, mencoba berlari menjauh, mengubur semua rasa, menyerah dan berkata untuk tidak perlu takut bahwa Tuhan akan mengantarkan dia pada saya jika memang ialah yang terbaik. Dan disinilah saya mengenang pertemuan dengannya beberapa jam yang lalu. Kemarin sempat saya tulis dalam cerita seseorang yang begitu dekat, sumber inspirasi. Alasan saya bisa menulis beribu kata hanya dari satu peristiwa. Alasan kenapa saya masih belum bisa membuka hati. Meski berapa banyak pun orang yang mendekat, selalu dia yang menurut saya paling hebat. Saya membuka kembali curhatan panjang yang telah saya tulis. Saya mulai mengenang. Tanpa sadar, air mata kembali menetes. Setelah sekian lama, setelah saya berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, saya terhubung kembali dengan peristiwa di masa lalu. Kekeras kepalaan saya untuk tetap bertahan, menghibur diri bahwa akan tiba masanya buat saya bahagia, hingga akhirnya memilih mundur mengizinkan dia berbahagia meski bukan dengan saya. Semua peristiwa yang terjadi, semuanya itu kembali hadir dan mengaduk perasaan saya. Kita dekat setahun terakhir. Dalam zona pertemanan, atau setidaknya itu yang saya pikirkan. Kita sering bertengkar. Ribut bukan karena hal besar. Tapi seperti yang saya bilang, sebesar apapun pertengkaran yang terjadi, tidak akan pernah bisa membuat saya membenci. Hingga akhir tahun lalu, saya benar-benar memutuskan untuk menyerah. Memutuskan untuk kembali menata hati. Untuk tidak bertindak lebih bodoh lagi. Untuk kembali mendengarkan logika. Bahwa memang tidak pernah ada tempat buat saya di hatinya. 6 bulan jauh darinya, 6 bulan tidak mendengar kabar darinya, 6 bulan saya sudah terbiasa tanpa dirinya. Saya seperti bisa melihat tentang kita dari sudut pandang yang berbeda. Saya merasa lebih lega. Tidak melulu terbawa perasaan yang malah bikin saya kecewa. Saya sudah melihat dia dari sisi yang lain. Dari kacamata yang paling objektif, sehingga akhirnya saya menemukan potongan puzzle yang selama ini dia sembunyikan.